Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat karena kasih Tuhan yang telah memimpin, menyertai, memelihara dan memberkati kita sampai hari ini, di mana kita dapat bertemu kembali dalam ibadah melalui online ini. Baik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengar. Kembali kami menghampirimu Bapa Surgawi Yesus Kristus Tuhan, memimpin, menyertai dan mengambil alih waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami rindu Tuhan mengurapi kami semuanya, Tuhan menguduskan kami semuanya, sehingga setiap kebenaran yang kami dengar kembali tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Kami perlu firman Tuhan dalam kehidupan kami, yang menuntun kami sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang menuntun kami. Jalan-jalan Tuhan adalah jalan kehidupan dan kebenaran. Jalan Tuhan menjadi jalan kami. Dan di pagi hari yang indah ini kembali firman-Mu mengambil alih waktu yang Kau berikan ini, dan kami percaya bersama Tuhan kami mampu melakukan hal-hal yang besar, ajaib, dahsyat, luar biasa. Kami buka hati kami untuk setiap kebenaran. Ampuni kami jika dalam sepanjang pekan minggu di banyak hal, kurangan, kelemahan, kegagalan, bahkan dosa yang menduka citakan Tuhan. Kami mohon ampun. Mari Bapa berkati ibadah raya, ibadah pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan langsung saja dengar firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14. Tapi saya akan bacakan 3 ayat saja, ayat 15, 16 sampai 17. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian akan membacanya seterusnya, karena waktu saya sangat terbatas. Jadi 3 ayat yang saya akan bacakan dari Yohanes pasal 14 ayat 15, 16 dan 17. Firman-Nya berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Pada minggu yang lalu, tema khotbah kita membangun manusia roh. Benar sekali, memang kita harus membangun manusia roh. Karena firman Tuhan katakan manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengapa? Karena Allah itu roh. Jadi kalau kita menghampiri Allah, kita harus menghampiri Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus bagi kita sebagai orang percaya, ya. Kalau Roh Kudus itu tidak penting, yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem untuk mereka tinggal di situ sampai menantikan janji Bapa. Dan karena ketaatan mereka atas perintah Tuhan untuk menantikan janji Bapa, maka Roh Kudus melawat mereka dengan sangat luar biasa. Hingga dalam ayat 8 dari Kisah Rasul pasal 1, bagaimana mereka mengalami kuasa Allah, sehingga mereka boleh menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung, sampai ke seluruh bangsa-bangsa.
sampai ke bangsa Indonesia, sampai kepada kita pada hari Minggu pagi ini, sampai ke kota ini, sampai ke Kalimantan Timur, karena kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap orang percaya. Sebabnya pada Minggu pagi ini tema khotbah kita yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15, 16, 17 ini berjudul erat dengan Roh Kudus. Memang kita sebagai orang percaya, saya ingin katakan kita harus memiliki hubungan erat dengan Roh Kudus. Karena semakin erat hubungan kita dengan Roh Kudus, maka semakin besar kapasitas pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang mempengaruhi kehidupan orang percaya dari sifat Roh Kudus yang bekerja, yang dikatakan dalam ayat 16. Roh Kudus sebagai penolong. Aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Ini merupakan perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tetapi juga merupakan doa Tuhan kepada Bapa di surga, supaya Roh Kudus dicurahkan sebagai penolong. Arti dari penolong, artinya Roh Kudus mau menyertai kita. Roh Kudus mau berjalan bersama-sama dengan kita. Roh Kudus mau memberikan pengertian kepada kita. Betapa luar biasanya. Sampai kapan Dia mau berjalan bersama kita? Sampai kapan Dia mau menyertai kita? Sampai kapan Dia mau memberikan pengertian bersama-sama kita orang percaya? Sampai selama-lamanya. Roh Kudus sebagai penolong dikatakan pada kebenaran dari firman Tuhan ini, yakni membantu orang percaya untuk bertindak, bersikap dan mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yakni Roh Kudus membantu orang percaya memberikan pengertian, ya, memberikan untuk kita dapat melihat, memberikan nasihat, sehingga kita dapat bertindak dengan tepat. Kalau Roh Kudus membantu kita sebagai orang percaya untuk bertindak, maka itu juga dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dia berlari punya tujuan. Dia punya sasaran, sehingga tepat. Dia mau meninju, bukan meninju angin. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dia punya tujuan, dia punya sasaran untuk dia bertindak, sehingga segala apa yang dikerjakan tidak pernah sia-sia. Lalu petinju angin memukul sembarangan, kita akan capek sendiri. Kita akan bersungut-sungut karena tidak punya sasaran yang tepat, keluar dari sasaran, keluar dari tujuan. Sebabnya kita boleh di sini dikatakan juga bahwa dia bersikap dan mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi betapa luar biasanya Roh Kudus sebagai penolong, ya, kepada orang percaya, sehingga orang percaya mempunyai sikap, punya pandangan yang luas
punya pandangan yang jauh, luas, bukan pandangan yang dangkal, bukan pandangan yang sempit, bukan pandangan yang cetek, tetapi kita melihat betapa luar biasanya, sehingga segala keputusan yang kita kerjakan tidak pernah akan sia-sia, karena sesuai firman Tuhan. Dikatakan Roh Kudus sebagai penolong. Nah, kalau kita tahu Roh Kudus sebagai penolong untuk kita mengambil segala keputusan dalam hidup kita, jadi pertanyaan, apakah kita senantiasa meminta pertimbangan Roh Kudus dalam mengambil keputusan di dalam hidup kita? Bapak Ibu sudah sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau jujur, kita lebih banyak melakukan dengan kekuatan kita sendiri, sehingga tidak heran kalau kita mengalami masalah dan persoalan dari sikap kita yang tidak melibatkan Roh Kudus dalam segala keputusan yang kita kerjakan. Kita menemukan masalah, kita menemukan persoalan-persoalan. Mengapa? Karena kita gagal paham mengenai Roh Kudus. Sebab Dia adalah Roh yang siap menolong kita di dalam mengambil segala keputusan. Pertanyaan kedua, atau hanya setelah kita terkena masalah baru kita minta tolong Roh Kudus? Ini yang jadi pertanyaan. Melalui pengalaman dalam pelayanan dan kesaksian-kesaksian orang dalam menghadapi kehidupan, maka saya menarik satu pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Waktu kita masih biasa-biasa saja, kita sangat banyak membutuhkan pertolongan Tuhan, dan doa kita lebih banyak meminta-minta. Kita meminta pekerjaan, kita meminta supaya karir kita naik, kita meminta berkat dan lain sebagainya. Tapi semua permohonan kita, permintaan kita dijawab Tuhan. Ini sangat luar biasa. Bahkan Tuhan memberkati sehingga kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, punya nama terkenal. Kita kaya, fasilitas istimewa tersedia untuk kita, sampai pada akhirnya kita menjadi orang yang luar biasa. Bukan biasa-biasa, menjadi orang yang luar biasa. Hidup dalam zona nyaman. Disinilah yang menjadi ujian bagi kita, bagi saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi manusia atau menjadi orang yang biasa-biasa saja? Atau pertanyaan kedua,
Hanya setelah kita terkena masalah baru kita minta pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Acap kali masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Untuk melihat kemurnian iman kita di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Apakah kita orang yang setia, orang yang taat? Saya melihat di tengah keadaan situasi, kondisi COVID-19, banyak orang menghadapi masalah-masalah. Mereka di PHK, mereka berusaha sebagai seorang pedagang, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Warung mereka masih sewa, rumah mereka masih sewa, penghasilan tidak ada, yang ada pengeluaran saja. Mereka harus membiayai listrik, air, kebutuhan hari-hari. Mereka mengalami masalah sampai pada akhirnya mereka harus mengambil keputusan tinggal di ibu kota ini. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka harus pulang ke kampung halaman, bawa istri dan anak. Puji Tuhan, keadaan waktu itu suasana PSBB ya belum begitu ketat. Mereka berniat pulang, paling tidak di kampung halaman mereka bisa bantu di ladang, bercocok tanam, bantu orang tua. Ada yang dapat mereka nikmati. Tapi di ibu kota sangat sulit bagi mereka. Masalah, persoalan ada. Saya juga mengalami tengah keadaan situasi COVID-19, seorang hamba Tuhan dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Dan kita tahu keadaan situasi COVID-19 membuat orang tidak berani datang, membuat orang takut. Dan saya sebagai seorang hamba Tuhan yang diberi tugas untuk melayani dari ibadah penutupan peti, ibadah pelepasan sampai ibadah pemakaman. Tidak ada pilihan lain bagi saya. Saya harus melayani ibadah dengan tuntas. Sebabnya Roh Kudus yang sebagai penolong, yang memberi kekuatan, yang memberikan kemampuan. Hal yang kedua, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus yang adalah kebenaran, artinya kita membutuhkan peranan Roh Kudus untuk dapat membukakan selubung-selubung yang menutup mata hati nurani kita untuk melihat ya, dan menemukan kebenaran sejati. Jadi Roh Kudus yang sebagai roh kebenaran yang bisa memampukan kita membukakan apa yang kita tidak tahu, kita dapat tahu apa yang tidak ada bisa menjadi ada. Terlalu dahsyat roh kebenaran bagi orang percaya. Sebabnya pertolongan Roh Kudus
Sehingga apa yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau memahami kebenaran tentang Allah, Roh Kudus siap menolong kita. Dan saya ingin katakan, hanya orang-orang yang erat bergaul dengan Roh Kudus yang dapat memahami hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia duniawi. Hal-hal yang rohani hanya disingkapkan kepada orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, itulah yang menuntun kita, mengajar kita banyak hal. Karena Roh Kudus tidak pernah akan menolong atau membela orang-orang yang hidupnya acuh tak acuh terhadap kebenaran. Orang-orang yang tidak memiliki komitmen terhadap kebenaran, Roh Kudus tidak akan pernah menolong dan membela hal-hal yang demikian. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai penghibur. Yohanes 14 ayat 2. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus sebagai penghibur bagi orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan mengetahui bahwa kehidupan orang percaya itu tidak terlepas dari masalah dan persoalan dan berbagai-bagai macam pergumulan yang dihadapi di dalam kehidupan ini. Sebabnya Tuhan mengirimkan roh penghibur untuk memberi kekuatan dan menghibur kita di saat kita lemah, di saat kita juga sudah merasa tidak kuat, di saat kita sudah angkat tangan, hand off, menyerah, di dalam keadaan situasi kondisi yang menghimpit kita, yang menekan kita. Di dalam keadaan situasi kondisi COVID-19 ini, banyak hal yang dihadapi oleh orang percaya, seperti yang kami alami, di mana saya mempunyai anak bersaudara di Jakarta, seorang ibu yang punya suami dokter, yang mempunyai anak dokter, dan kakak saya ini sudah 3 kali mengalami operasi jantung dan semuanya berhasil, berjalan baik. Tetapi namanya di dalam perawatan, dia harus pulang balik ke rumah sakit, dan akhirnya di rumah sakit dengan berbagai macam orang yang ada di situ, berbagai macam sakit penyakit. Tatkala dia kembali bolak-balik di rumah sakit, dan untuk yang ketiga kali dia harus ditahan, dan kenyataannya anaknya yang dokter ahli bedah juga meriksa ibunya, dan setelah hasil periksa yang ketiga kali bahwa ibunya, kakak saya itu berdampak COVID-19. Dan setelah dia memeriksa, dia perintahkan, dia beritahukan kepada semua keluarga, jangan ada lagi yang besuk ke rumah sakit, jangan ada lagi yang datang ke rumah sakit. Dan saudara tahu, pada akhirnya kakak saya itu meninggal, dan penguburannya tanpa ada ibadah, dan keluarga yang hantar dari jauh. Merupakan masalah, merupakan persoalan di tengah keadaan ditinggalkan oleh ibu yang meninggal akibat dampak dari COVID-19. Dan kakak saya ini dikuburkan di perkuburan Pondok Rangon. Tapi kita melihat di sini, apakah di dalam kedukaan ini kita harus
terus berlarut-larut, berkepanjangan. Air mata dan kedukaan merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Terbukti bahwa sangat wajar orang mengalami kedukaan, kesedihan, dan air mata yang terus mengalir. Sangat wajar, sangat manusiawi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau terus dalam keadaan berduka terus? Karena Tuhan berjanji kepada orang percaya, bagi mereka yang mati dalam Tuhan punya pengharapan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Apa yang dikatakan dalam Yeremia 29, memiliki rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi bagi orang percaya punya pengharapan. Dari kematian bukanlah satu juga yang menakutkan, tetapi kematian merupakan permulaan dari awal kehidupan orang percaya untuk hidup bersama-sama Tuhan. Kematian hanya merupakan jembatan dari kehidupan yang fana menuju kekal. Kematian merupakan untuk menerima mahkota kehidupan. Jadi semua Allah sediakan bagi orang percaya. Tersedia bagi saudara dan saya juga yang masih hidup. Bahwa Allah itu mampu menolong kita dalam segala pergumulan dan permasalahan dalam hidup ini. Karena Dia sebagai penghibur yang memberi kekuatan di saat kita lemah, di saat kita tidak kuat. Sebabnya andalkan Tuhan. Nomor satukan Dia untuk semua apapun yang kita alami dalam kehidupan, dalam susah maupun senang, dalam suka maupun duka. Dan bagi kita orang percaya, masalah persoalan apapun merupakan batu loncatan bagi kita, untuk kita menjadi orang yang kokoh, menjadi kuat, tangguh menghadapi masalah bersama. Karena hanya bersama Tuhan kita pasti menang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membangun kembali hubungan kita yang erat dengan Roh Kudus, yang akan memberi kekuatan bagi kita, karena Dia sebagai penolong, karena Dia sebagai kebenaran, karena Dia sebagai penghibur yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.